Baik Bapak Ibu ya benar semua kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu kepada Ustadz Indra Firmansyah, waktu dan kesempatan terbaik pagi hari ini kami persilahkan. Faletafadol alaihi masykura. Jazakallah khairan Kang Nuga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Taqriran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taz'alul hazna idza syi'ta sahla. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Mari kita bersyukur kepada Allah atas semua takdir terbaik yang Allah izinkan kepada kita semua. Dan saya hari ini sangat bersyukur Allah izinkan saya berada di posisi yang sekarang. Tepat di usia saya yang 48 tahun hari ini, Bapak Ibu. Allah izinkan saya Allah izinkan saya bisa tobat dari pekerjaan saya yang sebelumnya. Kalau saya pikir-pikir ya Allah, kalau Allah nggak baik, nggak Rahman dan Rahim, mungkin di umur saya yang 48 tahun belum belum tobat, masih riba, masih zolim, masih banyak dosa, masih terus berbuat dosa ya. Nggak ngerti Quran, nggak bisa baca Quran. Tapi hari ini Alhamdulillah, persis hari ini Bapak Ibu, tanggal 22 Mei, Allah izinkan saya bisa. Mudah-mudahan Allah izinkan terus istiqomah sampai tahun-tahun berikutnya. Dan semoga kita semua tetap bisa istiqomah dan terus bersyukur atas semua takdir terbaik yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua, mari kita bersolawat kepada Rasulullah. Semoga dengan solawat-solawat kita Allah izinkan kita semua bisa satu surga bersama Rasulullah. Tidak ada kebahagiaan terbaik ya Allah. Ya, tidak ada kebahagiaan terbaik kecuali bertetangga dengan Rasulullah. Memandang indahnya wajah Allah dari surga Firdaus. Jadi Bapak Ibu sakit, sedih, susah di dunia tidak akan ada bandingannya dibanding dengan indahnya kelak kita berada di surga memandang indahnya wajah Allah. Ya, jadi Bapak Ibu ya saya kalau mikir ya dulu kalau ulang tahun adanya di mana? Pagi ini ulang tahun adanya di kajian, Masya Allah. Enggak ya saya cerita enggak minta apa-apa. Tapi saya sedih ya Bang. Insya Allah ini luar biasa buat saya Bapak Ibu ya. Tidak ada kenikmatan kecuali bisa tetap dalam pelukannya Allah. Baik, Bapak Ibu apa kabar hari ini semua? Sehat-sehat selalu ya. Alhamdulillah. Bu Safera sehat ya Bapak Ibu ya. Bu Dia Puspor ini, Ibu Bunda Elsa, Umi Neni di Jakarta. Bu Murdaningsi, insya Allah nanti hari Ahad tanggal 24 ada kajian di tempatnya Umi Neni, insya Allah jam 1. Ya. Mudah-mudahan Allah izinkan kita ketemu secara offline Umi Neni ya. Ibu Wita di PKU, Ibu Rika Putri Dewi di Mama Rafa, Ibu Asna Susanti di PKU, Ibu Riri Riani di Bandung, Ibu Nita di Tangerang, Umu Adin dan Quinsa, Ibu Siti Karima di Jambi, Ibu Welda di Bukit Tinggi, Ibu Hani di Mojokerto, Ibu Uni Melwati di Sangrila, Pak Memu, Masya Allah, sehat-sehat ya Pak, Ibu Sri Ayati, Ibu Lilis Lismunah di Pandeglang, Ibu Pariyati di Kebumen, Bu Yus Tebing Tinggi, Pak Komar di Sidoarjo, Insya Allah Pak, tanggal 5-6 Juni saya ke Sidoarjo, Insya Allah. Ada acara di Hotel X Hotel lagi, ya, tanggal 6-nya, Insya Allah. Ibu Melia Indrawati, Pak Yusrizal, Ibu Dwi Putri Tangerang, Bu Nuresti Damanik, Ibu Siti Sohaya di Tangerang, Ibu Maidal Mirain, Ibu Uswatun Hasanah di Pangkal Pinang, ya. Ibu Maimunah Izhar
Bu Rahayu di Pandeglang. Stop. Pak Fazliansa di Padang, Ibu Umi Amrin di Kendal, Ibu Indarwati, Ibu Umi Hadijah di Jambi, Bu Yalinda Sopyan, Bapak Ahmad Sujamantra di Kota Malang, Bu Endang Rahayu di Bekasi, Ibu Ummu Siza di Depok, Ibu Sudarti di Banyumas, Ibu Osi di Brebes, Ibu Hikmah, Ibu Rita di Bogor, Ibu Diah Arini di Malang, Ibu Atin Mashkuri, Ibu Khoiriyah, Ibu Ani Ha di Tangsel, Ibu Noresti Damanik di Medan, Insya Allah. Ibu Teguh Indah, Pak Muasik M. Nur di Tangsel. Sehat-sehat selalu ya Pak ya. Masya Allah. Ada Ayah Handa, Pak Muasik, Bapak Ibu. Ini kami dulu satu di Yayasan Surau, apa namanya ya? Eko Surau Taman Kolbun Salim, Masya Allah. Beliau pernah sampai hari ini mungkin masih ya Pak ya. Jadi pejabat di Kementerian Keuangan ya Pak, masih ya Pak. Masya Allah, udah enggak ya sekarang ya. Beliau dulu staf ahli menteri ya, kalau nggak salah ya Pak ya. Ya, Masya Allah. Sehat-sehat selalu ya Pak ya. Pak Nonot sukses mulia di Batam. Ibu Devi Sondari, Ibu Melvin di Tangerang. Alhamdulillah Bapak Ibu, ya mudah-mudahan hari ini, ya saya yakin hari ini tetap jadi hari terbaik bagi kita semua, ya. Meskipun saya ulang tahun, dan Alhamdulillah hari ini jadwal saya tidak puasa. Yang mau ketemu, ayo kita makan bakso bareng-bareng, nggak apa-apa. Hari ini aktivitas saya pagi ini ke Jatiwaringin, siang nanti di Cilandak. Yang deket-deket di Jakarta mau ngumpul di Cilandak, ayo saya ajak makan mie ayam. karena karena warung saya jualannya mie ayam aja. Sip, baik Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar tentang sholat, Ibu. Tentang sholat dan efeknya dalam kehidupan. Kita akan baca dulu surat Al-Mu'minun ya. Bu Safera tolong baca surat Al-Mu'minun ayat 1, 2. Ayat 1 dan 2 dulu ya. Sip. Ahwan surat berapa Ustaz? Surat Jarang baca. 23. 23. Surat 23 Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang artinya surah Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya. Allahumma warhamna bil Quran. Barakallahu fiik Ustaz. Yaumul milad, sehat selalu, Amin ya berkah Rabbal. ilmunya. Amin ya Rabbal. Terima kasih Bu Safir. Bapak Ibu, di surat Al-Mu'minun dimulai dengan kata-kata qad aflahal mu'minun. Sungguh sangat beruntung orang yang beriman. Ya Bapak Ibu ya. Lalu dibuka, siapakah orang beriman? Dimulai dengan yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Bapak Ibu ya. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Ya Bapak Ibu ya. Jadi orang beriman itu dimulai dengan sholatnya khusyuk Bapak Ibu. Nah sekarang saya mau loncat dulu Bu, sebelum dijelaskan lebih detail ya. Bu Diah Pusporini, tolong izin baca ayat 9-nya Bapak Ibu. Ya, Bu Diah Pusporini baca ayat 9-nya. Langsung ke ayat 9 loncat. Bentar, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun. Artinya, serta orang yang memelihara sholatnya. Allahumma arhamna bil Quran. Ya. Barakabufik Ustadz. Sehat Taufik selalu. barakallah. Amin ya Rabbal. Terima kasih banyak Bu Diah Pusporini. Bapak Ibu,
Surat ini dimulai dengan bahasa qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang yang beriman. Lalu siapakah orang beriman? Dimulai dengan alladzina hum ala sholatihim khoshi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Ya. Lalu di ayat 9-nya ditutup dengan walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun, yaitu orang-orang yang ala sholawatihim, atas sholatnya. Sholawatihim berarti jamak ya Bapak Ibu ya. Semua sholatnya yuhafizun, dijaga baik-baik. Yuhafizun itu dijaga baik-baik. Ya. Kalau kita pernah dengarkan siapa Ustadz, siapa Hafizahullah Ta'ala gitu ya Pak ya. Semoga Allah menjaganya gitu ya. Ya. Jadi kalau disebut nanti kan Mineni Hafizahullah Ta'ala, berarti kan semoga Allah menjaganya. Nah, jadi Bapak Ibu, kita memahami di sini ciri-ciri orang beriman dari Allah. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang beriman. Orang beriman itu ternyata adalah orang-orang yang menjaga sebuah perbuatan di antara sholat dengan sholat, Bu. Lihat. Ayat 2 adalah orang-orang yang menjaga, ya, orang-orang yang sholatnya khusyuk. Ayat 9 adalah orang-orang yang sholatnya dia pelihara, dia jaga dengan baik. Nah, di antara sholat dengan sholat ternyata ada perbuatan nih, Bu. Perbuatannya apa? Di ayat 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini dia. Makanya saya bilang tadi ayatnya agak banyak ya. Ya. Tuh. Ya. Jadi Bapak Ibu, sebetulnya kita sebagai orang beriman, indikasinya adalah menjaga perbuatan antara sholat dengan sholat. Coba itu aja Bapak Ibu. Kita bangun tidur nih, langsung sholat kan Bapak Ibu ya. Ada yang bangun tidur jam 3 sholat tahajud, ada yang bangun menjelang subuh, sholat subuh. Maka perbuatannya apa? Begitu bangun tidur, sholat. Lalu setelah itu apa? Menjaga perbuatan dari sholat sampai sholat lagi. Perbuatan kita kan cuma di sekitar itu ya Bapak Ibu ya. Sholat subuh ke sholat zuhur, jaga tuh perbuatannya tuh. Sholat zuhur ke sholat asar. Jadi sebetulnya kita berbuat sesuatu sambil nunggu jam sholat. Bukan sholat sambil nunggu perbuatan yang lain. Terbalik ya. Bisa paham nggak? Ya. Berbuat sesuatu sambil nunggu sholat. Sama sholat buat nunggu sesuatu. Nah, mana yang lebih mengutamakan sholat coba? Berbuat sesuatu sambil nunggu sholat, apa sholat sambil nunggu sesuatu perbuatan yang lain? Nah, mana yang kira-kira lebih mengutamakan sholat coba? Ya, pernah dengar nggak ada ulama yang bilang tugas kita itu cuma nunggu sholat, betul nggak Bu? Silahkan berbuat apapun untuk nunggu sholat ya. Nah betul, maka tugas kita itu berbuat sesuatu dalam rangka menunggu sholat. Maka begitu sampai waktu sholat berhenti, yang lain harus diberhentikan. Karena yang utama adalah sholat. Maka kita lihat ya Bapak Ibu, perbuatan apa saja yang ada di antara sholat dengan sholat. Ingat ya, surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Ditutup dengan ayat 9. Nah, sekarang kita lihat antara 3, 4, 5, 6, 7, 8 ada apa aja. Boleh, Bunda Elsa, ayat 3-nya apa? Syukron Ustadz. Apaan, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Yang artinya, dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Syukron Ustadz. Barokah Ustadz. Wafik barakallah. Terima kasih banyak Bunda Elsa. Bapak Ibu, orang yang sholat dimulai dengan apa? Meninggalkan perbuatan dan perkataan yang tidak ada manfaatnya. Walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Yaitu orang-orang yang meninggalkan perbuatan dan perkataan yang tidak ada manfaatnya. Ya. Maka relatif sekarang saya suka berpikir kalau mau nongkrong di kafe ada manfaatnya nggak ya? Kalau nggak ada ya tinggalkan. Karena ciri orang beriman adalah orang-orang yang setelah dia sholat, dia meninggalkan perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Oke. Ya, Bu. Kira-kira mohon maaf yang kedua nih. Kalau kita korelasikan dengan arisan, arisan ada manfaatnya nggak?
Kalau memang tidak ada manfaatnya, ya ngapain dilakukan? Kan begitu aja. Ya. Kalau arisan malah jadi gibah, malah jadi pamer-pamer baju, pamer-pamer pakai cincin, pakai emas, ya mau ngapain tuh? Ya kan? Ya. Oke. Yang berikutnya ayat 4 Bu Umin ini mah enggak. Jangan Umin ini jangan ayat 4 dah. Bu Wita aja ayat 4-nya. Karena 5, 6 dan 5 dan 6-nya itu satu set ya. Silakan. Bu Wita. Ayat 4. Syukran Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hum lizzakatin fa'ilun. Lizzakati walladzina hum lizzakati fa'ilun. Artinya dan orang yang menunaikan zakat. Allahumma bil Quran wal fik umri. Ya, Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Bapak Bu Wita. Yang berikutnya yang namanya orang sholat adalah orang-orang yang menunaikan zakat. Walladzina hum aniz zakati fa'ilun. Walladzina hum liz zakati fa'ilun. Yaitu orang yang bayar zakat ya Bapak Ibu ya. Jadi sholat itu ya harus setelah sholat ya berarti zakat. Nah, kalau kita lihat pasangannya, sholat itu kan kesolehan pribadi ya Bapak Ibu ya. Sholat itu kan menunjukkan kebaikan pribadi. Yang namanya orang Islam, pasangannya apa? Kebaikan sosial. Maka kalau orang yang sholatnya benar, seharusnya perilaku sosialnya baik Bapak Ibu ya. Nggak mungkin orang sholat tuh sombong, egois. Nggak mungkin orang yang sholatnya benar itu menjatuhkan orang lain, merugikan orang lain, nggak mungkin. Kenapa? Karena dia punya kesolehan sosial. Ya, oke. Nah, yang sekarang saya minta sekarang berikut ayat berikutnya Umin ini ayat 5, 6, 7. Ini satu set ya. Silakan. Umin ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Al-Mu'minun ayat Satu lagi Umin ini ayat 7-nya juga. faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Al-Mu'minun ayat 5, 6, dan 7. Ayat 5, dan orang yang memelihara kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Tetapi barang siapa mencari di balik itu seperti berzina dan sebagainya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Tabaraka fil umrik. Usia 48 tahun Ustaz. Jazakallah. Jazakillah khairan Umin ini barakallahu fiik. Doa yang Amin. sama buat Umin ini dan semua. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bapak Ibu, disebut di sini ya, kalau orang yang sudah sholat, maka mereka adalah orang-orang walladzina hum li furujihim hafizun. Orang-orang yang menjaga kemaluannya. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi ini bukan tugas laki-laki saja, bukan tugas perempuan saja, tapi tugas orang yang sholat. Kalau seorang perempuan yang sholat, ya jaga dong kemaluannya. Laki-laki yang sholat, ya jaga dong kemaluannya. Betul lah, Bu? Berarti yang harus tutup aurat siapa? Semua. Semua. Iya, yang laki-laki tutup, yang perempuan tutup. Dua-duanya. Ini bukan tugas seorang aja. Jadi nggak bisa tuh kalau ada orang hari ini yang bilang, ya laki-laki jangan melotot dong lihat kami. Loh, perempuan juga punya tugas nutup mata, nutup aurat. Laki-laki juga punya tugas nutup aurat sama. Ya. Jadi ini bukan tembak-tembakan nih satu orangnya.
Laki-laki disuruh tundukkan pandangan, perempuan bebas-bebas buka aurat ya. Kan itu kan yang disebut sama Ustadz Dasat Latif kan. Ya, ya. Kata Ustadz Dasat Latif dia bilang apa coba, ya kan? Kalau kami tundukkan pandangan, tapi perempuan keluar gentayangan semaunya, ya habis amal kami kan, coba. Dilihat dosa, katanya kan. Tidak dilihat barang bagus. Itu bahasa dia ya. Saya nyontoin dia doang ya, Bu ya. Tapi itulah fakta ya. Itu fakta. Laki-laki itu kan memang suka melihat itu ya. Siapa laki-laki yang nggak suka lihat itu? Oh, ada Ustadz ternyata boti ya, yang suka lihat laki-laki ya. Tuh. Ya. Jadi artinya di sinilah tugasnya. Orang yang sudah sholat walladzina hum li furujihim fahafizun. Orang-orang yang menjaga kemaluannya. Illa ala azwajihim, kecuali kepada pasangannya masing-masing. Ya kalau kepada pasangannya masing-masing ya jangan, silakan ya Bu. Auma malakat aimanukum, atau kepada hamba sahaya. Dulu hamba sahaya masih ada. Kalau sekarang nggak ada ya Bu hamba sahaya ya Bu ya. Pembantu rumah tangga hamba sahaya bukan? Bukan. Jadi tetap jaga auratnya sama pembantu ya, sama ART. Nggak bisa sembarangan. Ya. Fa'innahum ghairu malumin. Kalau sama pasangannya silakan, tidak tercela. Famanibtagha wara'a dzalika, dan mereka yang mencari di balik itu, mau zina, mau yang menyimpang, ya homoseksual, apa namanya, ya semualah lesbi dan lain-lain, itu jelas kata Allah, faulaika humul adun, mereka itulah orang-orang yang berlebihan, udah melampaui batas. Ya, Bapak Ibu. Jadi sebetulnya sholat dan syahwat ada korelasinya enggak? Kalau orang yang hari ini tidak bisa menjaga syahwatnya, berarti sholatnya benar enggak? Berarti imannya gimana? Imannya jelas nggak benar ya. Kata Allah kan qad aflahal mu'minun. Berarti sesungguh beruntung orang beriman siapa yang menjaga auratnya. Jadi tugas kita antara sholat dengan sholat itu salah satunya adalah jaga aurat. Mengendalikan syahwat. Makanya Rasulullah betul-betul bilang kalau kamu melihat sesuatu lalu membangkitkan syahwatmu, pulang. Tapi hari ini dibangun opini apa Bapak Ibu? Dibangun opini apa? Dibangun opini bahwa oh kok kalau begini perempuan jadi kayak pemuas nafsu laki-laki ya. Itu kan opininya Bu ya. Yang dilempar sekarang tuh. Loh sekarang mohon maaf Bu. Yang paling gampang terpancing hawa nafsu siapa? Laki apa perempuan? Terpancing. Laki-laki. Lalu supaya itu rilis gimana? Disuruh nikah. Makanya disitulah disebutkan ayat surat yang selalu ada di surat undangan kan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwazan litaskunu ilaiha, agar laki-laki itu sakinah kepada istrinya ya Bu ya. Ya memang perempuan itu tugasnya merilis itu kepada suami, salah satunya. Maka lihat Bapak Ibu, kalau ada pemain bola besoknya mau main bola, ya kan nih ya lagi tegang, besok final apa segala macam. Mereka apa yang terjadi? Banyak pemain bola kan menghabiskan waktu dengan istrinya biar tensinya rilis, tenang. Ya. Maka saya ini lagi nego juga nih kan tanggal 6 itu insya Allah ada isi kajian di hotel, Bu. Ex-Hotel Surabaya. Saya lagi nego supaya saya boleh bawa istri saya gitu kan. Cuma ngisi kajian di hotel itu Bu, tensinya beda Bu, deg-degannya dan lain-lainnya. Jadi saya mau menurunkan tensi saya ke istri saya dulu. Karena Allah kan begitu, famanib taqwa waro adzalika. Siapa yang nyari di luar itu, faulaika humul adun. Mereka itulah yang berlebihan tuh. Ya mohon maaf, memang itulah tuh fungsinya masing-masing. Laki-laki mendapatkan sakinah dari istrinya, istri mendapatkan qawwam dari suaminya. Ya, itulah fikihnya masing-masing ya Bapak Ibu. Jadi jangan pernah punya opini, wah berarti saya pemuas nafsu saja. Sekarang kalau laki-lakinya nyari nafsu ke tempat lain juga dilarang juga kan, Bu? Betul nggak? Ya. Jangankan yang haram, yang halal aja banyak yang ditolak kan. Suaminya mau lagi di tempat lain dengan istri yang sah, punya 2, punya 3, maksimal 4, tetap ditolak juga sama istrinya. Coba. Tapi di rumahnya, begitu beliau mau menyalurkan syahwatnya sama istrinya nolak. Nah, bagaimana coba?
Akhirnya jadi serba salah nggak Bu si laki-laki Bu? Sementara laki-laki ya Bu, kalau sudah secara biologis 2 hari sekali itu sperma penuh. Seperti orang buang air kecil kan. Kalau sudah buang air penuh tuh kandung kemihnya, secara otomatis dia harus buang air kecil. Berarti pada saat spermanya sudah penuh, dia otomatis harus dikeluarkan tuh spermanya. Lalu di rumahnya dilarang. Nikah lagi dilarang. Ya, di rumahnya ditolak, nikah lagi dilarang, akhirnya mencarilah Bu solusi lain. Akhirnya laki-laki berzina. Jadi jangan lihat Bapak Ibu, ini perintah Allah. Yang namanya Allah sudah perintah sami'na wa ata'na. Jangan pernah berpikir hina. Saya jadi apa namanya pelampiasan nafsu dong. Jangan berpikir ini adalah ibadah Allah yang suruh. Maka lihat Ibunda Siti Hadijah. Menikahnya umur 4 tahun. 4 tahun, 40 tahun. Berapa kali beliau hamil setelah menikah dengan Rasulullah? Apakah dia nolak? Saya udah 40 tahun, jangan hamil lagi ya. Nggak ada. Berapa kali hamilnya dengan Bunda Hadijah? Menurut sejarah 6 kali Bu. Coba bayangkan. 6 kali hamil. Kalau 2 tahun sekali, ya kan? Berarti hamil terakhir umur 50 berapa? Ya kan? Coba. Ya. Kita terusin lagi ayatnya. Ayat 8. Bu Mama Rafa silakan. Surat 23 ayat 8. 23 ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Artinya, dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanah-amanah dan janjinya. Barakallahu fi umrik Ustaz. Semoga sehat. Taufik barakallah. Terima kasih banyak Mama Rafa. Bapak Ibu, yang berikutnya adalah walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang-orang yang amanatnya dan janjinya dia jaga. Kalau dia berjanji ya dia tunaikan. Kalau dikasih amanah dia jaga amanahnya, tidak dia hianati. Kalau dikasih amanah jadi presiden, jadi menteri, terus korupsi gimana? Beriman nggak kira-kira? Sholatnya bener apa enggak? Ya kan? Jadi Bapak Ibu antara sholat dengan sholat ada perilaku apa saja ya? Kita rangkum sekarang. Satu, antara sholat dengan sholat yang dijaga pertama, jauhkan diri dari perbuatan yang tidak ada manfaat. 2, tunaikan zakatnya. 3, jaga kemaluannya. 4, jaga janji dan amanahnya. Betul nggak Bu? Itu bukan yang kita lakukan sehari-hari ya Bu ya. Yang kerja berarti dapat amanah kan? Istri dapat amanah nggak itu? Istri itu amanah. Makanya kalau kita baca surat An-Nisa ayat 34 kan, seorang istri harus taat sebagaimana taatnya dia kepada Allah yang gaib tuh. Pada saat suaminya nggak ada, karena dia jaga amanah. Suaminya bilang di rumah ya, jaga diri, saya kerja dulu. Ya dia jaga tuh. Dia jaga kemaluannya, dia jaga kehormatan keluarganya, dia jaga kehormatan suaminya. Jangan malah gibahin suami kemana-mana. Betul ya Bapak Ibu? Itu kan syahwat juga kan. Syahwatnya istri apa? Pengen ceritain keburukan. Jaga Bapak Ibu ya. Itu ada di surat 4 ayat 34. Oke, jadi kalau hari ini berkaitan dengan syahwat, kalau syahwatnya tidak bisa terkendali, berarti sholatnya benar apa enggak? Enggak benar. Karena kerjaan kita sehari-hari cuma menjaga perbuatan antara sholat dengan sholat. Ini di surat 23, Al-Mu'minun. Sekarang kita loncat ke surat 70, surat Al-Ma'arij. Ya. Boleh Bu Asna Susanti di PKU. Surat Al-Ma'arij kita mulai dari 19, 20, 21. Silakan Bu Asna. Surat 70, 19 sampai 21. Iya. Benar, dicari dulu. Mangga. Oh, ya nggak apa-apa. Baca. Ayat berapa Ustaz? Ayat 19, 20, 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat 7, 19, 20, 21. Idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a
illal musallin. Benar Ya, Ustaz? Ibu bacanya dari 20, 21. Oh, 19, 20, 21. ya Rahman. Baru tambah 22, maaf ya. 19, 20, 21, 22. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a illal musallin. Ya, silakan. Artinya, ayat 19, sungguh manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Dan apabila mendapat kebaikan, dia jadi kikir. Kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat. Allahumma arhamna bil Quran. Barakallahu fiik, Ustaz. Oke, Syukran. terima kasih Assalamualaikum banyak. warahmatullahi Waalaikumsalam. Tadi yang saya sebut surat An-Nisa ayat 34 ya. Surat 4 ayat 34. Yang dibaca sama Bu Asna barusan adalah surat Al-Ma'arij dari ayat 19, 20, 21, 22. Allah sudah menjelaskan innal insana khuliqa halu'a. Aku menciptakan manusia itu memang sifatnya suka mengeluh. Jadi kalau manusia mengeluh, memang pabrikannya begitu ya Bu ya. Pabrikannya begitu kata Allah. Memang aku ciptakannya begitu. Ciri-cirinya apa? Idza massahus syarru jazua. Kalau dapat keburukan, dia berkeluh kesah tuh kemana-mana tuh. Bisa posting, cari teman, curhat, ya, Bu. Ngomel. Nah itulah cirinya. Memang pabrikannya begitu. Itu namanya manusiawi, Bu. Betul nggak? Wa idza massahul khairu manu'a. Kalau dapat kebaikan, dia pelit. Nah, pikir, ya itu pabrikannya begitu. Jadi kalau ketemu orang pelit, wajar aja emang pabrikannya begitu. Ya. Tapi lihat kata Allah, illal musallin, kecuali yang sholat. Berarti kalau sholat Bu, masih ngeluh apa enggak? Harusnya. Enggak. Pelit apa enggak kalau sholat Bu? Enggak. Berarti kalau hari ini ada yang sholat, tapi masih ngeluh dan masih pelit, berarti sholatnya enggak bener. Nah itu aja, simple aja sebetulnya kan. Ya. Nah sekarang kita lihat, siapakah orang yang sholat itu? Nah, Bu Riri Riani mangga. Ayat berikutnya, ayat 23-nya. Surat 70 ayat 23. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina hum ala salatihim daimun. Artinya, mereka yang tetap setia melaksanakan salatnya. Iya. Allahumma arhamna bil Quran. Jazakallah Ustaz. Wa Barakallahu iyyakum. fiik. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Bapak Ibu, siapakah orang yang sholat? Illal musallin, kecuali orang yang sholat. Dimulai dengan apa? Alladzina hum ala sholatihim daimun. Yaitu orang-orang yang terhadap sholatnya daimun. Daimun itu apa, Bu? Daimun itu kalau pohon namanya daimun, dia panennya terus-menerus. Tidak ada waktu panen. Ya, Bu. Pohon apa yang kalau panen terus-menerus, Bu? Nggak ada musimnya. Ada. Tiap, apa, Bu? Apa? Ada nggak? eh, Makanya tiap kapan kita ketemu terus tuh buah itu ada terus nggak bakalan habis nggak. Kurma, padi. kurma itu ada padi. musim panennya. Pisang, ya Padi. pisang nggak ada musim panennya. Jeruk nggak ada musim panennya, betul. Ya, makanya disebutnya daimun, panen terus-terusan. Ibu bisa ada kapan aja ada. Pepaya nggak ada musim, nggak ada musimnya. Jadi yang dimaksud dengan daimun adalah orang-orang yang sholatnya kok nyambung terus, tidak putus, Bu. Ustadz kan sholat saya putus, habis subuh saya nggak sholat. Iya, sholatnya yang putus secara ritual. Tapi zikirnya, ingat ya, wa aqimis sholata li zikri. Tegakkanlah sholat untuk berzikir. Berarti sholat adalah zikir, berarti zikir adalah sholat. Ibu sholat subuhnya boleh selesai, tapi zikirnya nggak boleh beres, Bu. Betul nggak? Sholat ritualnya boleh beres, boleh selesai, tapi zikirnya jangan selesai. Maka kalau saya pernah bilang sama jamaah sholat ya Bu, banyak doa. Ustadz saya sudah sholat. Jangan bilang sudah. Sholat itu daimun, terus menerus, nggak boleh putus. Maka bilangnya begini, Ustadz kalau sholat subuh sudah, tapi zikir saya terus. Nah gitu ya Bu ya. Itu harus ditanamkan di dalam kepala tuh.
Dan masuk ke dalam hati bahwa sholat itu terus, tidak boleh putus. Jadi sholat subuhnya putus, tapi kita zikir sampai kapan? Sampai duha. Selesai duha, duhanya putus, selesai. Tapi kita zikir sampai zuhur. Maka cocoklah dengan ayat yang lain. Kalau selesai sholat, maka bertebaran. Saat bertebaran disuruh zikir, betul nggak? Surat 62 ayat 10, masih ingat ya? Fa'idza qudiyatis sholati fantasiru fil ardi wabtagu min fadlillahi wazkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Kalau sholat sudah selesai, maka bertebaranlah di muka bumi dan banyaklah zikir supaya kamu beruntung. Nah, makanya ini ayat Allah ini nyambung semua ya, Bu. Mau dikonekin kemana pun nyambung. Kenapa? Ya inilah karunia dari Allah. Allah sudah bilang, afala yatadabbaruna al-Qur'an. Walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Inilah Quran. Kalau ini bukan dari Allah, Bu, ayat dengan ayat bisa bertabrakan. Bisa nggak nyambung. Ya. Coba aja kitab-kitab lainnya. Bu Safera pernah belajar kitab lain. Pernah nggak Bu ketemu ayat ini kok sama ayat ini kok nggak nyambung? Maksudnya gimana ya? Coba aja pelajari, Bu. Kalau Quran mana ada? Kemarin Umi Neni WA lewat admin Merdeka dari Riba. Ustadz, apa hubungannya surat 45 ayat 23 sampai sama surat 17 ayat 30? Saya jawab, surat 45 ayat 23 membahas tentang orang yang mengikuti hawa nafsu. Surat 17 ayat 30 yang menyatakan tentang Allah yang ngasih rezeki. Nah sekarang, Allah mungkin nggak ngasih rezeki hanya untuk memuaskan nafsu manusia? Nggak mungkin. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini yang sudah beriman dan hidup hanya mengikuti hawa nafsu, Allah nggak mungkin kasih rezekinya. Maka orang yang hari ini lihat aja, yang kalau hidup hanya memenuhi hawa nafsu, beli motor, beli mobil hanya mengikuti hawa nafsu, ketemu dia nggak bisa bayarnya. Entah nggak bisa bayar cicilannya, entah nggak bisa servis mobilnya, entah nggak bisa bayar pajaknya. Ya, Bu. Kenapa? Karena Allah nggak mungkin memberikan fasilitas hanya sebagai pemuas nafsu. Ya. Oke? Jadi kalau balik lagi ke surat Al-Ma'arij, ya, orang yang sholat itu nggak mungkin ngeluh dan pelit. Clear ya Bapak Ibu ya. Berarti kalau hari ini masih ngeluh dan pelit berarti tidak sholat. Siapakah orang yang sholat? Orang yang sholatnya daimun, terus-terusan. Maka sekali lagi, karena terus-terusan jangan bilang udah sholat ya. Ya, saya udah sholat. Kalau sholat tuh, kalau ngomongnya udah tuh, maka otak kita tuh di kepalanya berarti selesai gitu loh, Bu. Coba aja. Saya udah makan. Dikasih makan lagi mau nggak? Nggak mau, karena udah makan. Tapi kalau saya bilang, saya mau terus makan. Nah, dikasih lagi makan lagi ya? Ya kan, karena otak ini kan tergantung sama, apa? Tergantung sama stimulasi yang kita kasih ke otak kan. Begitu distimulasi sesuatu yang positif, otak akan merespon positif juga. Nah, begitu otak bilang udah sholat, berarti dia pikir selesai tugasnya, Bu. Padahal selesai sholat, enggak ada yang selesai, Bu. Ada perbuatan yang terus dijaga. Salah satunya zikir. Bukti bahwa sholatnya daimun terus-terusan. Nah, sekarang, tadi yang baca siapa ya? Bu Riri ya? Nah, sekarang yang baca Bu Nita di Tangerang. Bu Nita, baca loncat ke ayat 34, Bu. Silakan. Surat 70 ayat 34. Baik, Ustaz. Surat 70 Al-Ma'arij ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina hum ala sholatihim yuhafidun. Yang artinya, dan orang-orang yang memelihara sholat mereka. Ya. Allahumma arhamna bil Quran. Syukran Ustaz, barakallahu fiik. Taufik barakallah. Terima kasih banyak Bu Nita di Tangerang. Bapak Ibu lihat. Illal musallin, kecuali orang yang sholat. Dimulai dengan orang yang sholatnya daimun. Ditutup dengan orang yang sholatnya yuhafizun. Ya, Bu. Sama kan Bu? Berarti kan cuma menjaga antara sholat dengan sholat, Bu. Ya. Jadi tugas orang yang sholat adalah menjaga perbuatan antara sholat dengan sholat. Tugas orang beriman adalah menjaga perbuatan antara sholat dengan sholat. Betul tak, Bu? Tadi di surat Al-Mu'minun adalah orang beriman, tugasnya menjaga perbuatan antara sholat dengan sholat. Tugas orang yang sholat menjaga perbuatan antara sholat dengan sholat. Betul tak? Ya.
Maka perhatikanlah perbuatan kita yang kita lakukan antara sholat dengan sholat ya Bapak Ibu ya. Jangan lengah di sini. Kalau kita bilang sudah sholat, maka kita lengah di sini nih. Maka yang harus ditanamkan adalah sholat saya terus menerus. Jangan bilang sudah sholat. Kalaupun mau bilang sudah sholat, sholat subuhnya sudah. Tapi sholatnya terus, betul nggak Bu? Ya kan? Yang sudah itu kan sholat subuh. Bisa didapat ya Bapak Ibu ya. Nah sekarang kita lihat antara sholat dengan sholat ada apa? Muadin. Bacain surat Al-Ma'arij ayat 24 dan 25. Silakan di-unmute, Bang. Mangga. Assalamualaikum Ustaz. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina fi amwalihim haqqum maklum. Haqqum maklumul lisa'ili wal mahrum. Artinya, yang di dalam hartanya ada bagian tertentu untuk orang miskin yang meminta-minta dan orang miskin yang menahan diri dan meminta-minta. Allah Barakallahu fiik, Ustadz. Jazakallahu Barakallah. Terima khairan. kasih Sehat banyak, selalu. Muadin. Amin ya Waalaikumsalam Rabbal. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, apa yang harus dijaga antara sholat dengan sholat? Yang pertama, walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum, yaitu orang-orang yang di dalam hartanya ada bagian-bagian tertentu. Berarti pengaturan keuangan, betul ya Bu ya? Jadi orang yang beriman itu, orang yang sholat itu kalau udah pegang uang, ya ditata Bu, manajemen keuangan, diatur langsung. Salah satu yang harus diatur apa? Lisa'ili wal mahrum, untuk bersedekah. Tuh. Yang disebut duluan adalah lisa'ili wal mahrum. Meskipun sedekah adalah kelebihan dari kebutuhan, ya Bu. Pernah dengar kan ayatnya ya, surat Al-Baqarah 219. Apa yang harus disedekahkan? Kelebihan dari kebutuhan. Tapi di sini disebut sama Allah tetap duluan Bu diaturnya. Artinya apa? Kita harus duluan ngatur budget sedekah berapa. Meskipun budget sedekah itu dibayar setelah memenuhi kebutuhan. Contoh, saya langsung set up, saya mau sedekah 20%. Ya sudah. Tapi apa yang harus saya dahulukan? Dulukan dulu kebutuhan. Nah, sisa bersihnya berapa? Ya Bu, sisa bersihnya berapa? Itulah saya budgeting 20%. Kalau saya punya income 10 juta, lalu kebutuhan hidup saya ternyata 6 juta. Berarti kan saya punya uang sisa 4 juta ya Bu ya. Nah, dari 4 juta itu saya budgeting 20%, berarti 800.000 yang harus saya sedekahkan. Tuh. Itu cara ngitungnya gitu, minimal begitu. Jadi kalau hari ini orang punya uang, tidak ada proses manajemen keuangan, berarti dia sholat apa enggak? Tidak. Tidak. Ya Bapak Ibu ya. Jadi kesimpulannya, belajar akuntansi itu perintah sekolah apa perintah Allah? Perintah Allah ya. Tuh. Jadi jangan sembarangan ya Bu ya. Akuntansi itu perintah Allah. Ya. Berikutnya, Ibu Ina Inoy, MBS Cilegon. Masya Allah. Silakan. Ayat 26 dan 27. Silakan. Surat 70 ayat 26, 27. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين Bentar, Ustaz. Kelihatan Bu? Sinuna. Yuhsinu ya. Yusaddiquna. Walladzina yusaddiquna biyaumiddin. Ya. Walladzina hum min adzabi rabbihim mushfiqun. Dan orang-orang yang mempercayai hari pembalasan dan orang-orang yang takut terhadap azab Tuhannya. Barakallahu fiik, barakallahu fi umrik Ustadz, yaumul milad. Amin ya Rabbal alamin. Terima kasih banyak Ibu Ina Inoy di Cilegon. Wah. Bisa ada tempat mampir kalau kita ke Anyer ya. Ditunggu Ustadz, Masya Allah, Masya Allah. tabarakallah. Ya, Bu ini. Ada emping.
oleh-olehnya Aduh, itu sama sukaan ajudan banget itu Bu. Meskipun khasnya meskipun habis makan diantos emping, meskipun habis makan emping biasanya asam urat ya. Tapi saya suka banget itu. Ya, terima kasih banyak. Siap. Bapak Ibu lihat, orang yang sholat adalah ciri-ciri berikutnya adalah apa? Walladzina yusaddiquna biyaumiddin. Walladzina yaitu orang-orang yang yusaddiquna membenarkan. Betul lah Bu? Dia yakin ada biyaumiddin, ada hari tegaknya pembalasan. Kasihan empingnya jadi kambing hitam. Inilah dia caranya Bu mengubah emping jadi kambing Bu. Bener nggak? Kan kita mah hebat ya mengubah emping jadi kambing, ya kan? Jadi orang yang sholat adalah orang yang percaya bahwa ada hari pembalasan. Sehingga apa yang terjadi? Walladzina hum min azabi rabbihim musyfiqun. Sehingga dia takut akan balasan Tuhannya. Ini orang sholat Bu. Maka orang sholat itu nggak takut miskin, tapi takutnya azab Allah. Orang sholat itu nggak takut nggak bisa bayar utang, tapi takutnya azab Allah. Hari ini kan orang takut nggak bisa bayar utang, akhirnya melakukan segala cara, betul lah Bu? Orang ini takutnya miskin, takutnya nggak punya mobil, akhirnya korupsi, kan gitu ya Bu? Justru kita nggak takut miskin Bu. Kenapa? Karena kita hamba Allah yang maha kaya. Sehingga kita nggak mau tuh mengambil cara simpel, cara gampang, cara pintas untuk kaya. Enggak, karena kita tahu akan ada yaumuddin, hari pembalasan. Dan kita takut sama azabi rabbihim musyfikun. Kita takut sama azab Tuhan kita. Ya, itu orang yang sholat. Jadi orang yang sholat itu takut sama azab. Begitu mau gibah, dia takut. Nanti Allah azab saya. Begitu mau marah, saya takut nanti Allah azab saya. Gitu loh Bu. Ya. Begitu mau komplain, saya takut. Tapi bukan berarti nggak boleh komplain ya. Komplain dalam rangka menyampaikan kebenaran itu boleh. Ya Bu. Orang Islam tuh bukan berarti kalau makan lalu ada lalatnya, udah tawakal aja. Nggak boleh gitu ya Bu. Tetap sampaikan kebenaran. Pak, maaf. Tapi dengan baik, Pak, maaf. Saya pesan ketoprak nggak pakai daging. Loh, maksudnya gimana? Ini ada daging lalat. Ya, gitu ya Bu ya. Tapi baik gitu ya. Tuh. Jangan langsung marah-marah aja. Ini yang masak siapa? Masa saya dikasih lalat? Emang kenapa Pak? Saya maunya 2, bukan 1. Gitu ya Bu ya. Oke. Kita takutnya sama azab Allah. Kita terusin ayatnya lagi. Oh, ayat sampai 28. Inna azabi rabbihim ghairu ma'mun. Sesungguhnya terhadap azab Tuhan tidak ada seorang pun yang merasa aman ya Bu ya. Tuh, Allah sudah sampaikan tuh. Siapapun di sini termasuk saya tidak bisa merasa aman dari azab Tuhan. Di ayat lain surat 7 ayat 99. Surat Al-A'raf ayat 99. Orang yang merasa aman dari azab Allah adalah orang yang rugi. Ya. Ya. Orang yang aman dari azab Allah, mereka orang yang rugi. Surat 7 ayat 99. Sip. Saya terusin lagi sekarang. Ayat 29, 30, 31. Ibu Ani di Tangsel, silakan. Surat 70, 29, 30, 31. 70, 29. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ومن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. Sampai 31 ya? Ya, 30, 31. Udah. Oh iya. Baru 29, 30, 31. Silakan. Silakan artinya Bu. 20. Yang artinya, dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Maka barang siapa mencari di luar itu, seperti zina, homoseks, dan lesbian, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.
Ya. Allahumma arhamna bil Quran. Syukran Ustaz. Barakallahu fiikum. Taufik barakallah. Afwan. Terima kasih banyak Bu Ani di Tangsel. Sama-sama. Amin. Ini kalau dibalik namanya jadi Hak Ina, ya kan? Haji Ina. Saya punya paman namanya Kusman Hadiri. Kalau disingkat jadi Kusman H. Lalu dibalik sama teman kerjanya jadi H Namsuk. Panggilannya jadi Haji Namsuk. Ya. Supaya jadi haji gampang Bu ya. Tinggal balik aja nama ibu. H Ina. Jadi Haji Ina. Ya, bercanda ya Bu ya. Jadi Bapak Ibu tetap sama ya. Orang yang sholat itu adalah orang yang menjaga kemaluannya. Sama kayak orang beriman tadi. Orang beriman adalah orang yang menjaga kemaluannya. Sekarang orang yang sholat adalah orang yang menjaga kemaluannya. Ya, saya terusin dulu. Ibu Endang Rahayu silakan. Ayat 32. Ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Yang artinya, dan orang-orang yang memelihara amanat dan janjinya. Allahumma arhamna bil Quran. Barakallahu fiik Ustaz. Baik, barakallah. Terima kasih banyak Bu Endang Rahayu. Bapak Ibu sama juga. Orang beriman yang menjaga amanah dan janjinya. Orang yang sholat menjaga amanah dan janjinya. Ibu pernah janji nggak? Berjanji sama temen, besok ke rumah ya, insya Allah. Ya ibu jaga tuh, jangan gara-gara insya Allah malah ibu nggak datang. Orang hari ini banyak yang ngomong insya Allah padahal nggak datang ya Bu ya. Begitu ditanya, Bu kok nggak datang? Ya kan saya cuma insya Allah. Nah ini hati-hati ya Bu. Dosa besar loh ini, hati-hati loh ya. Ya. Jadi kalau sudah insya Allah berarti ibu akan datang. Kecuali Allah kasih uzur. Kalau ibu nggak bisa datang, jangan bilang insya Allah ya. Bilang nggak bisa gitu loh. Ustadz nggak enak. Nah ini masalahnya nggak enak terus. Akhirnya bikin dosa. Ya. Jadi orang Islam itu tegas saja. Bu besok ke rumah saya. Maaf nggak bisa. Saya sudah acara lain sama gubernur. Sombong banget. Sama gubernurnya nggak usah diceritain ya. Maaf saya besok nggak bisa. Saya sudah ada acara lain. Oh Bu usahain ya Bu. Insya Allah kalau diusahakan tetap diusahakan ya Bu. Tapi saya secara janji nggak bisa. Karena jadwalnya saya sudah ada acara lain. Nah gitu aja. Jadi tegas kita tuh. Jangan menggunakan insya Allah padahal nggak mau datang ya Bu ya. Dosa besar loh ini. Kalau nggak mau datang bilang nggak mau datang. Bu Nita undang saya. Ustadz Indra ke rumah. Mohon maaf bukan muhrim. Oh, salah ya nggak gitu ya. Mohon maaf nggak bisa. Ya sudah nggak bisa saja. Udah kajian Ustadz Indra. Gitu ya. Ya Bu. Jadi jangan gunakan insya Allah padahal nggak mau datang. Oke. Yang terakhir Bu Murdaningsih. Surat 70 ayat 33. Ini yang penting Bu ya. Ini juga penting. Baik Ustaz, sebentar. Ayat 33 ya Ustaz? Ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Ma'rij ayat berapa Ustaz? 33. Ayat 33. Yang ada di layar ya Ustaz ya? Iya Bu. Enggak pala terang. Apa Ustaz sebentar. Ayat 33. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hum bisahadatihim qaimun. Yang artinya, dan orang-orang yang berpegang teguh pada kesaksiannya. Shadaqallahul azim. Barakallahu fiik Ustaz. Sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Bu Murdaningsih. Bapak Ibu, yang ke-30 ayat 33 kata Allah walladzina hum bisyahadatihim qaimun. Kalau baca artinya jadi bingung ya. Dan orang-orang yang berpegang teguh pada kesaksiannya. Saya pakai bahasa lain aja. Walladzina hum, yaitu mereka-mereka
bisyahadatihim, yang terhadap syahadatnya. Nah, itulah paling gampang Bu ya. Imun, tegak, orang-orang yang syahadatnya tegak. Ibu punya syahadat nggak hari ini? Apa syahadatnya? La ilaha illallah. Satu, betul nggak? Yang kedua, Muhammadur Rasulullah. Ya buktikan dong, tegakkan tuh syahadatnya. Kalau la ilaha illallah, tegakkan syahadatnya. Pada saat nggak punya uang, pada saat kerjanya dipecat, langsung tegakkan la ilaha illallah. Saya dipecat nggak apa-apa, karena yang ngasih rezeki Allah, bukan kantor. La ilaha illallah, saya dagang nggak laku, nggak apa-apa dagang nggak laku, karena yang ngasih rezeki bukan dagangan, yang ngasih rezeki adalah Allah. Itu cara menegakkan syahadat, Bu. Ya. Kalau tiba-tiba hari ini ada orang yang bilang, wah kuno nih, kuno, Ummu Adin pakai nikob kuno. Ummu Adin bilang apa? Saya mencontoh Rasulullah. Ya. Wa asyhadu anna Muhammad dan Rasulullah. Saya bukan contoh orang sekarang, saya contoh Rasulullah. Nah, begitu ya Bu. Maka dulu waktu saya meninggalkan riba, ada satu bahasa dari orang. Bahasa orang apa sekarang? NU, Muhammadiyah juga masih nabung di bank konvensional. Jawaban mereka begitu. NU sama Muhammadiyah juga masih nabung di bank konvensional. Saya bilang, saya nggak ikut NU, nggak ikut Muhammadiyah, saya ikut Allah dan Rasulnya. Nah itulah syahadatnya Bu, tegak, betul nggak? Iya dong, ya NU Muhammadiyah kan itu cuma ormas. Silakan aja dia mau ngapain, urusan dia bukan urusan saya. Sebetulnya apa yang harus dilakukan yang dicontoh yang jelasnya ada di surat An-Nisa ayat 59 kan? Kalau ibu baca surat 4 ayat 59 kata Allah, ya ayyuhallazina amanu atiullah wa atiur rasulah wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulihi in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Silakan taat ya orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasulnya serta pemimpin kamu. Tapi kalau kamu tidak sepakat dengan pemimpin kamu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Selesai, di situ dalilnya. Itu syahadatnya tegak Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau hari ini ada orang misalnya ya, Ibu Ummu Adin saya yakin kalau punya anak perempuan didandaninya mirip sama Ummu Adin. Betul nggak? Dipakai nikob dan lain-lain. Ada nggak yang pernah ngomongin Bu, anak masih kecil, biarin dia pakai bebas pakai pakaian dulu. Ada nggak yang ngomong gitu Bu? Saya yakin ada. Ibu langsung bilang, saya nggak ngikutin itu. Saya ngikutin Allah dan Rasulnya. Itu syahadatnya tegak. Ya. Nah. Jadi Bapak Ibu, inilah perbuatan orang-orang yang sholat. Antara sholat dengan sholat. Dimulai dengan apa tadi? Mengatur keuangan. Ya. Yang kedua, takut sama azab Allah. 3, jaga auratnya. 4, jaga janjinya. 5, tegak syahadatnya. Betul ya Bu ya? Tinggal digabung tuh sama tadi surat Al-Mu'minun tuh. Ayat 1-9. Dan lihat Bapak Ibu. Nanti lihat sendiri. Al-Mu'minun ayat 10. 11-nya dapat apa? Surat Al-Ma'arij ayat 35-nya dapat apa? Kalau Bapak Ibu melakukan itu. Di surat Al-Mu'minun kata Allah. Merekalah yang mewarisi surga Firdaus. Ya. Artinya orang yang sholat ditambah dengan menjaga perbuatan-perbuatan tersebut. Salah satunya adalah kemaluannya. Dapat surga Firdaus. Orang-orang yang sholat yang menjaga perbuatan-perbuatan di antar sholatnya akan mewarisi surga kata Allah nih ya. Di surat kenikmatan surga di surat Al-Ma'arij ayat 35. Betul ya Bu? Kiri kanan dapatnya surga semua kan? Nah sekarang saya fokus sama yang khusus syahwatnya saja. Bapak Ibu, tugas menjaga syahwat sama kayak orang sholat. Kalau Bapak Ibu sholat sebelah-sebelahan, masing-masing kan masing-masing menjaga kehusuan masing-masing ya Bu ya. Nggak bisa kita mengganggu kehusuan sebelah, dan sebelah nggak boleh menjaga kehusuan kita. Maka begitu pula dalam konteks menjaga aurat. Boleh Bu Zaliha Abu Bakar, bacain surat 24, surat An-Nur ayat 30 dan 31. Silakan. Baik Ustaz. Surat An-Nur 20-21 ya Ustaz? 30-31. Oh 30-31. Bentar Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Karena panjang anak artinya aja ya Ustaz. Surah An-Nur surah ke-24 ayat 30 dan 31. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat.
ayat 31, dan katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasan auratnya, kecuali yang biasa terlihat, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan sesama Islam mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya, agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Allahumma arhamna bil Quran. Jazakumullah khairah Ustaz. Barakallahu fiik, barakallahu fi umrik. Benar. Sehat walafiat selalu, panjang umur berkah semuanya bersama keluarga Amin. dan jamaah Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fiik Bu Bunda Zalia. Bapak Ibu lihat ayat ini ya. 30 dan 31 jelas betul, laki-laki jaga pandangan, perempuan juga jaga pandangan. Tapi perempuan ada tambahan Bu ya. Tutupkan jilbabnya menutupi dada. Artinya jangan diserang balik laki-laki. Laki-laki jangan melotot dong lihat kami. Tugas perempuan malah dua. Dia tutup pandangan, dia tutup aurat. Betul lah Bu. Laki-laki cuma satu, tundukkan pandangan aja. Jadi sebetulnya penyebab terbanyak dari siapa kira-kira? Dari perempuan yang nggak mau tutup aurat kan? Akhirnya laki-lakinya pada melotot Bu. Tapi Allah kasih batasan, perempuan boleh memperlihatkan yang biasa terlihat saja Bu ya, mata, tangan, rambut, sama orang-orang tertentu. Salah satunya siapa? Bapaknya, bapak mertuanya, saudara kandungnya, ponakannya, ya Bu. Anak kecil yang belum paham aurat, pembantu laki-laki yang sudah tua menopause ya Bu. Ini bukan yang nggak suka perempuan ya, bukan yang boti, bukan. Ulil irbati minar rijal ini adalah orang-orang yang udah lewat Bu. Hasrat mah ada, tenaga udah nggak ada gitu loh ya, kurang lebih ya. Hasrat mah ada, tenaga udah nggak mampu. Ini namanya ulil irbati minar rijal. Ya. Lihat, berarti ke ipar boleh nggak ngasih lihat aurat Bu? Nggak boleh. Makanya ipar itu sebetulnya bukan muhrim. Ya. Jadi istri saya kalau ketemu kakak saya dia harus pakai jilbab. Tapi kalau istri saya ketemu kakak saya yang perempuan, itu perempuan sesama muslim, silakan saja. Ya Bu ya. Jadi mohon maaf Bapak Ibu. Kalau kita lihat ayatnya, berarti yang tugasnya paling banyak ya perempuan. Kalau laki tugasnya jaga pandangan, perempuan tugasnya jaga pandangan plus tutup auratnya. Maka kalau Bapak Ibu baca surat An-Nur ayat 1. Coba tunjukin surat An-Nur ayat 1, surat 24 ayat 1. Yang disebut pezina, laki-laki duluan apa perempuan duluan? Coba lihat. Surat 24 ayat 1. Tuh. Surat 24 ayat berapa ya? Ayat 2 coba. Ayat 2 ayat 2. Nah, lihat. Wazaniati wazani, betul nggak Bapak Ibu? Yang disebut pezina perempuan duluan apa laki-laki duluan? Perempuan duluan Bapak Ibu. Artinya apa? Yang harus banyak-banyak jaga aurat dan bisa menyebabkan perzinahan itu sebetulnya perempuan, bukan laki-laki. Laki-laki itu gampang dipancing. Ibu ngomong mendesah dikit aja pusing malah dia. Ya kan? Maka suara perempuan aja bisa jadi aurat tuh. Ya Bapak Ibu ya. Ya itulah kelemahannya laki-laki Bu, gampang dipancing. Maka yang harus banyak waspada justru perempuan. Tapi hari ini perempuan pada ngotot ya Bu ya. Pengen kebebasan berpakaian. Ada hari bebas bra tuh di luar negeri sana. Ya. Ngeri banget Bu.
Ngeri banget. Ya. Jadi Bapak Ibu, yang namanya syahwat, kalau perempuan sudah sholat, ya dijaga syahwatnya. Dijaga kemaluannya. Laki-laki jaga pandangan, perempuan tutup auratnya. Tapi Ustadz kalau udah menopause gimana? Ini ada ayat lain, surat 24 ayat 60 ya. Boleh dibaca aja, dilihat aja. Surat 24 ayat 60. Orang-orang yang sudah menopause, perempuan yang sudah tidak haid lagi, boleh membuka pakaiannya sebatas yang wajar dilihat ya Bu ya. Nggak pakai jilbab, pakai baju tangan pendek gitu ya kan ya. Dan bagi perempuan yang telah berhenti haid dan tidak ingin menikah lagi, maka tidak ada dosa menanggalkan pakaian luar saja. Bukan berarti di rumah cuma pakai bikini ya Bu ya, nggak boleh. Oh, saya kan udah tua pakai bikini, bukan masalah itu Bu. Nanti laki-laki yang ngelihat juga geli Bu. Bukannya nafsu ya. Ya nggak? Ya, jadi nggak boleh ya. Tapi lihat ujung ayatnya apa? Jika mereka, tapi memelihara kehormatan adalah lebih baik. Berarti kesimpulannya kalau di ayat ini Bu, membuka sebagian pakaian sama menutup, tetap mana yang lebih utama? Menutup ya Bu. Nah gitu ya. Jadi yang namanya syahwat ini korelasi sama sholat. Ya, kalau Bapak Ibu sholatnya benar, maka syahwatnya dijaga. Dan menjaganya ini saling, laki-laki menjaga pandangan, perempuan juga jaga pandangan, plus tutup auratnya. Ya, saya pikir itu materinya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Tapi kalau mau lebih detail lagi, lebih mendalam lagi, jangan lupa ikut kelas recovery sholat. Nanti diadakan sama titik balik. Kalau nggak salah tanggal 10 dan 11 ya. Atau 9-10 ya. 8 sampai 14 Ustaz. Oh, 8 sampai 14. Oh, mohon maaf lahir batin. 8 sampai 14. Saya insya Allah ngisi 3 kali. Sisanya diisi sama Ustadz siapa? Kang Nuga? Ustadz Azam El Haq. Oh, Azam El Haq. Ya. Ustadz Azam El Haq. Berarti saudaraan sama Ibrahim El Haq ya. Ya, Ustadz Boim itu ya, yang sekarang kuliah di Madinah. UIM, Universitas Islam Madinah. Ya, wallah alam saya ngarang-ngarang aja dia. Ustadz Azam El Haq ya, Bapak Ibu. Jadi kalau mau lebih detail, hadir di kajian tentang recovery sholat. Ya, demikian apa yang bisa saya sampaikan dengan izin Allah. Semoga Bapak Ibu, terutama ibu-ibu, lapang dada karena tugasnya lebih banyak. Bapak-bapak tugasnya satu tapi berat. Ya. Barakallahu fiik, terima kasih banyak. Saya kembalikan ke Kang Nuga. Mangga, Kang. Wafiq barakallah, baik Ustaz, syukran jazakallah khair atas materi, atas sharing, atas ilmu, atas hikmah yang sudah dibagikan kepada kita semua pagi hari ini. Bapak Ibu, Ayah Bunda semua, tadi Ustaz Indra sudah spill terkait dengan kelas recovery sholat atau mindful sholat ya. Jadi nanti kita akan sama-sama selenggarakan tanggal 8 sampai 14. Tadi ada yang nanya pagi hari atau malam hari, insya Allah malam hari. Nanti mungkin sekitar jam 19.45 atau jam 8 seperti biasa ya. Dan juga mau informasikan Bapak Ibu besok tadi sempat dibahas di akhir terkait dengan menopause. Untuk lebih jelasnya kita juga akan bahas bersama Dr. Gustafianza dan Ustazah Aini Aryani di kelas eksklusif besok hari Sabtu dan Ahad ya. Silahkan. Kak Dira tadi udah kirim link daftar terkait kelas sholatnya dan sekarang baru saja daftar link terkait dengan kelas yang akan membahas fase menopause. Jadi silahkan Bapak Ibu, semoga kita bisa manfaatkan kesempatan ini untuk bisa sama-sama daftar dan belajar bareng lagi di akhir pekan yang insya Allah banyak hikmah dan kebaikan juga yang akan kita dapatkan ya. Bapak Ibu Ayah Bunda semua, terima kasih banyak sekali lagi atas kebersamaan kita. Semoga semuanya sehat-sehat dan semoga Allah limpahkan banyak keberkahan, keberlimpahan dan kebahagiaan buat kita semua hari ini. Dan untuk itu Ustaz Indra sebagai closing statement mungkin bisa menyampaikan pesan-pesan penutup dari pertemuan kita pagi hari ini Ustaz. Ya, Bapak Ibu, sholat itu penting, bukan yang penting sholat. Sholat itu bukan cuma aktivitas ritual, tapi sholat itu adalah aktivitas menjaga hubungan kepada Allah. Maka sholat itu kan kata dasarnya sholat. Sholat itu hubungan. Kita sering bilang silaturahmi, hubungan kasih sayang. Kita punya silaturahmi sama Allah. Silaturahmi itu yang kita pikirin cuma hubungan sama manusia. Tapi lupa ada silaturahmi ke Allah. Silaturahmi ke manusia baik banget, tapi silaturahmi ke Allah jelek banget. Nah ini yang bahaya, harus dijaga. Maka ada dua hubungan, hablum minallah wa hablum minan nas. Sholat bukan cuma sekedar hubungan, bukan cuma sekedar ritual, tapi adalah sholat adalah aktivitas menjaga hubungan kita sama Allah. Jangan lupa, sholat adalah aktivitas menjaga hubungan sama Allah. Jangan sampai putus hubungan sama Allah
meskipun ritual sholatnya sudah selesai dilaksanakan. Ya, itulah orang yang sholatnya daimun. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak. Barakallahu fiik. Usikum wa nafsi taqallah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Ayah Bunda, semua selamat beraktivitas, sehat-sehat yang mau setelah ini di perjalanan fi amanillah, dan semoga semua kegiatan kita hari ini Allah berkahi ya. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu, mari sama-sama kita akhiri pertemuan kita dengan mengucapkan lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu besok Bapak Ibu, Ayah Bunda semua. Nuga izin minta tolong Kadira untuk kirim informasi pendaftaran kelas eksklusif besok. Jadi silahkan langsung diakses saja di grup-grup titik balik seperti biasa. Mohon maaf bila mana ada kekurangan. Nuga pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Indra. Terima kasih. Alfi Umri. Halo Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak selalu